Halo, selamat sore teman-teman semua. Halo, halo. Halo teman-teman dan parent. Apakah suaraku terdengar, teman-teman? Beneran. Kedengeran ya? Oke. Yuk, teman-teman boleh on cam Jose dan juga Reza untuk kita start ya meeting hari ini. Nah, buat teman-teman dan juga mungkin parent ya, bisa juga menggunakan eh, background ini ya. Nah, ini jadi background graduation ya. Aku kirim di WhatsApp ya. Oke, yuk teman-teman boleh on cam semua. Kak, saya izin nggak on cam kak, lagi nge-lag. Oh, lagi nge-lag. Oke, Jose bisa on cam, Jose? Halo, Jose. Cancel lagi nggak bisa Kak? Oke, oke kalau gitu, thank you udah update ya teman-teman ya. Jadi seperti yang aku bilang teman-teman, jadi buat hari ini kita akan discuss mengenai, kita akan present ya mengenai graduation class kita hari ini ya. Jadi hari ini teman-teman akan presentasikan proyeknya dan juga hopefully graduate dari algorithmics ya teman-teman semua ya. Oke, jadi teman-teman gimana nih ngomong-ngomong sebelum kita start kabarnya gimana? Boleh dong update teman-teman mungkin kabarnya dan juga parent mungkin gimana. Semoga sehat semua ya teman-teman ya. Gimana lagi sibuk gak nih teman-teman? Sekolahnya lagi gimana? Reza, Jose mungkin. Jose bisa on mic. Gimana buat sekolahnya hari ini tuh teman-teman dan juga mungkin di minggu-minggu ini tuh seperti apa? Boleh diupdate dong teman-teman dari Reza. Reza suaranya nggak kedengeran nih Reza. Reza mic-nya nyala tapi suaranya nggak masuk. Dan juga buat Jose, apakah bisa on mic Jose? Halo teman-teman. Suaraku terdengar gak ya untuk Reza dan juga Jose untuk present terkait proyeknya? Halo, halo, halo Reza, Jose. Coba aku Sebentar kirim di Kak, chat ya. eh, kita ada kendala nggak bisa buka PPT. Oh, nggak bisa buka PPT kenapa? Ini tadi kan saya nyoba buka, cuman kayak filenya tuh nggak mau kebuka. Oke, boleh kirim ke aku nggak? Mungkin aku bisa bantu buka. Mungkin aku bantu buka. Teman-teman kalau misalnya kesulitan, kirim aja linknya. Nanti aku yang coba bantu untuk present ya teman-teman. Ya, mungkin kalau ada yang kendala koneksi atau enggak gimana. Jadi teman-teman ya seperti aku bilang ya, jadi kita hari ini akan melakukan presentasi ya buat pameran proyek teman-teman. Jadi hari ini nanti aku di sini akan present di sini. Teman-teman nanti akan presentasikan terkait namanya pameran proyek teman-teman semua ya. Jadi nanti di sini teman-teman karena berdua aja, makanya di sini aku gabungkan menjadi satu grup ya teman-teman ya untuk pameran proyek ini sendiri. Nanti di sini mungkin aku cerita dulu untuk hari ini kita akan ngapain aja. Tentunya kita akan present proyek teman-teman ya. Jadi ntar teman-teman akan presentasikan proyeknya dari teman-teman semua itu seperti apa proyeknya atau final projectnya, and then nanti setelah itu kita akan masuk ke dalam namanya ini ya ada satu PPT lagi teman-teman ya terkait namanya next level. Nah, ntar di sini aku akan bahas terkait apa aja sih yang next level yang teman-teman akan pelajarin sih di dalam Python Pro itu sendiri ya teman-teman semua ya. Jadi kita akan coba discuss juga dan juga pelajari teman-teman terkait hal tersebut ya di dalam next level class presentations abis ini. Oke. Gimana untuk em, presentasinya? Apakah sudah aman untuk Jose dan juga Reza? Oh, salah minggu lalu pas kita kelas, aku lihat sih punya Reza gitu, Reza sempat present ya untuk presentasinya dan so far aman sih untuk presentasinya. Gimana, gimana? Rezanya lagi kelempar tuh kak. Oh, lagi kelempar ya? Iya, mungkin connectionnya juga ya, mungkin ya.
Nah, soalnya kadang-kadang memang Reza ini ya, mungkin parent untuk Reza mungkin connection-nya memang di rumah agak suka bermasalah ya parent ya, karena beberapa kali suka kelempar juga untuk di ke kelas ya Iya, kebetulan. kalau kalau lagi hujan atau apa gitu suka suka ada gangguan sinyal memang. Oh, oke, paham, paham, paham. Ini untuk parent sendiri sedang di Makanya rumah kalau juga, apa tuh parent? Maaf. makanya kalau sore tuh suka susah, makanya dia suka nggak mau kalau sore. Oh, oke. Untuk parent sendiri gimana? Nih, parent lancar nih kebetulan kalau untuk Saya di Jakarta connection-nya. soalnya, saya lagi di Oh, di Jakarta. Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. I see. Oke, oke, oke. Oke, mungkin kita sambil nunggu Riza ya. Karena kebetulan memang setiap kelas, karena kan Reza itu tergabung di kelas jam 3 ya, Saturday 15 gitu ya. Dan aku kemarin ada juga kelas Saturday 11. Coba mungkin Reza itu kan tergabungnya di jam 3 ya memang ya. Itu memang beberapa kali itu ya mungkin problem di connection ya. Kalau mungkin kalau dari aku buat Reza itu sendiri ya. Kadang-kadang suka connection bermasalah, makanya aku kadang minta Reza juga buat off cam aja gitu ya. Maksudnya biar nggak terlalu berat gitu untuk renderingnya. Mungkin karena connectionnya juga ya. Oke, mungkin sambil nunggu Reza. Tadi gimana Jose? Untuk presentasinya sudah aman? Udah bisa dibuka? Oh, ini kan saya buat PPT-nya bareng Reza, jadi dianya nggak bisa buka, saya juga nggak bisa buka. Oh, oke. Linknya di mana? Boleh share ke aku nggak? Bentar, Kak. Ini mau dibuatin link baru lagi. Soalnya kita membuatnya nggak di Canva, pakai PowerPoint. Oh, pakai PowerPoint IC. Mungkin bisa coba present dulu aja biar aku bisa bantu nih. Misalkan nanti ada kendala di presentasinya, biar nanti aku bisa lihat nih seperti apa sih kendalanya itu seperti apa biar aku bisa bantu ya kuliah teman-teman ya. Karena memang di sini teman-teman sebisa mungkin kalau bisa tuh ada PPT-nya teman-teman ya biar aku juga tahu nih kayak teman-teman di situ bahasnya tuh apa aja sih buat proyek ini sendiri gitu ya. Buat proyek ini sendiri itu apa aja yang akan dicoba dibahas di bagian sini. Coba, mungkin sambil nunggu ya. Oke, Reza udah join juga. Mungkin aku izin present dulu, teman-teman ya. Jadi, apa aja sih yang bakal kita lakuin di hari ini, teman-teman semua? Oke, aku izin share screen ya, teman-teman semua ya. Oke, graduation project fair. Oke, sudah terlihat ya untuk teman-teman dan juga parent. Oke, nanti kalau teman-teman bisa buat on cam, kalau kameranya nggak ada masalah, dan bisa untuk on cam, aku sangat mengharapkan banget ya teman-teman untuk on cam, apalagi untuk di graduation kita. Bisa juga menggunakan background Zoom ya. Aku udah kirimin di WhatsApp ya teman-teman semua. Nah oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan discuss namanya pameran proyek nih teman-teman semua terkait pembelajaran kita hari ini. Nah ini apa aja sih di sini? Nah jadi di sini kita kemarin udah discuss terkait formatnya ya teman-teman ya. Kemarin aku sebenarnya cukup membebaskan untuk teman-teman tuh mau pakai presentasinya mau pakai apa, mau pakai Canva itu boleh, mau pakai Google Slide itu boleh, yang bawaan dari Algo ya, itu kemarin udah aku share juga, dan Reza waktu itu udah sempat buat, dan juga Jose juga sama. Bisa juga menggunakan PowerPoint juga, jadi feel free banget ya mau buat PPT itu mau pakai apa. So, di sini bisa dibilang ya, kita tuh udah datang jauh nih teman-teman ya terkait pembelajaran. Kita hari ini tuh udah, kok teman-teman kilas balik ya, kita tuh udah pelajaran itu banyak banget hal ya teman-teman ya. Nah, pertama banget teman-teman pas kita join pertama kali, kita tuh udah menulis program pertama kita dengan menggunakan Python ya teman-teman ya. Kita belajar mengenai introduction to Python. Nah, Python tuh apa sih dan gimana sih cara gunain Python? Kita udah pelajarin ya teman-teman ya di pembelajaran kita pertama kali. Kita juga belajar mengenai konsep beberapa hal, contoh di sini ada tipe data dan juga cara menggunakannya. Ada juga kita belajar namanya variabel, teman-teman. Ada juga tipe data seperti string, integer, float, dan segala macamnya kita udah pelajarin juga, teman-teman. Lalu juga kita belajar menggunakan constructions algoritmik dasar ya. Contoh di sini ada conditional dan juga loop ya. Conditional tuh bahasanya itu kayak if else lah di sini lah ya. Kita set if-nya apa, else-nya gimana. Jadi itu ketika kejadiannya memenuhi syarat, maka akan gimana. Tapi kalau nggak memenuhi syarat itu seperti apa, kita udah belajar juga. Kita juga belajar mengenai menerapkan fungsi individual dan juga membuat modul darinya ya, semua ya. Serta mempelajari juga struktur data. Di sini ada daftar atau list, ada juga kamus dan dictionary dan juga tuple ya. Jadi kita udah belajar beberapa tim data juga, teman-teman. Dan juga udah secara mandiri membuat beberapa proyek yang berskala besar ya, menggunakan konsep-konsep yang kita udah pelajarin juga selama kita belajar di Python. Nah, di sini ada juga nih, mungkin di sini nggak masuk ya, nggak disebutin. Kita juga belajar mengenai konsep kelas, teman-teman ya, kalau teman-teman masih ingat cara membuat kelas, ada super kelas, ada parent, ada child class. Juga kita belajar mengenai, ada juga mengenai function ya, teman-teman ya, gimana caranya kita buatin function. And then kita juga belajar namanya inheritance atau bahasa itu kelas pewarisan lah. Tidak, habis itu juga ada object oriented programming. Nah, so hari ini jadi kita akan coba untuk mempresentasikan pencapaian dari teman-teman semua nih. Jadi di selama pembelajaran kita
selama ini di Algorithmics, teman-teman ya kita udah belajar mengenai beberapa hal, tentunya mengenai Python dari start banget. Waktu itu kalau misalnya teman-teman masih ingat, kita start pertama kali kelas tuh di tanggal 19 April ya 2025. Itu kita bahas mengenai pengenalan dasar Python dan nggak berasa sekarang kita udah di saat graduation ya. Jadi ntar teman-teman di sini akan coba present terkait proyeknya apa aja sih yang teman-teman kerjakan dan menjelaskan juga nih terkait proyeknya sendiri itu seperti apa. Nah, jadi untuk pemameran proyek ini sendiri itu apa sih? Apa sih definisinya dan tujuannya? Nah, jadi pemameran proyek merupakan acara yang hasilnya dapat membantu mahasiswa untuk masuk ke dalam nominasi. Nah, nominasi itu apa aja? Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya. Jadi di sini karena mungkin satu proyek aja ya kebetulan ya teman-teman di sini. Jadi di sini mungkin aku akan lihat aspek penilaian seperti apa. Jadi di sini ntar teman-teman akan show kira-kira proyek yang dikerjakan itu seperti apa selama kita udah belajar di Algorithmics, selama kita kelas dan apa aja yang proyek yang teman-teman ciptakan. Sebenarnya untuk proyeknya sendiri juga di sini aku jelasin lagi. Untuk proyeknya sebenarnya kita udah pelajarin beberapa hal ya. Kayak contoh kemarin kita buatin namanya proyek aplikasi desktop ya, Rapier Pass. Kita juga belajar namanya Maze Game dan macam-macam lagi. Nah sebenarnya dari situ teman-teman juga bisa kembangin sendiri. Misalkan mau bikin game apapun, misalkan di luar itu bisa banget juga teman-teman ya. Mungkin kalau kemarin sih aku lihat teman-teman fokus pada stick pada proyek yang barusan kita udah buat juga di minggu lalu ya. Dan mungkin aku mintanya dari teman-teman juga itu untuk dibuat lebih bagus lagi. Jadi fondasi yang udah kita punya terkait pembelajaran minggu lalu itu dibuatkan versi lebih bagusnya biar nanti hasil lebih menarik ya tentunya teman-teman semua. Ini juga ada kira-kira nanti ada beberapa penilaian ya. Aku akan coba nanti di sesi Q&A juga. Nanti mungkin dari parent juga boleh bertanya juga nih terkait apa sih yang dibuat sama anak-anaknya selama mengerjakan tas dan juga mengikuti kelas di Algorithmics. Nah, jadi ntar di sini aku ada listnya, teman-teman ya kan. Tapi karena di sini harusnya kita ada, kalau misalnya lebih dari satu tim, itu akan ada listnya. Kita akan acak random, cuman di sini karena cuma ada satu tim, maka nanti di sini cuma ada satu speaker aja. Atau bahasa itu nanti dari dua dari kalian akan presentasi. Nanti di sini teman-teman akan presentasikan proyeknya. Nanti di sini ya bisa dibilang ini ya, kalau ada peserta lain, dia akan mungkin ngasih nominasi juga. Dan juga nanti di sini akan ada bahasa itu hasil yang dirangkum dan mengenai pacar penghargaan lah ya. Apa aja sih yang udah kita laluin dan apa aja yang udah dipelajari. Nah, apa aja sih pertanyaan tentang pameran tersebut? Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya buat mengenai pameran proyek ini, teman-teman. Nah, so di pameran proyek ini sendiri, seperti aku bilang di awal ya, kita akan coba discuss ya. Nah, jadi di sini mungkin di sini agak short presentation aja. Harusnya di sini kita ada dua segmen untuk bagian satu dan juga bagian dua. Cuman di sini mungkin teman-teman karena di sini cuma satu proyek, mungkin ini untuk presentasi yang di sini nanti akan aku selesaikan aja dan kita mungkin fokus untuk ngerjain langsung, untuk present langsung mengenai proyeknya itu sendiri ya, teman-teman ya. Mungkin itu aja. Nanti abis ini teman-teman akan langsung present terkait proyeknya ya. Nanti aku kasih waktu selama beberapa menit ya. Mungkin kurang lebih karena berdua, aku kasih waktu selama 30 menit buat teman-teman present terkait proyeknya itu sendiri. Mungkin sebelum itu ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Atau mungkin parent? Gimana untuk presentasinya udah aman? Untuk Jose dan Yang juga... punya Reja saya kirim linknya ke Bapak, ke Mas Ilham tuh. Oh, oke, sebentar ya. Ini PPT dari Riza, Kak. Coba aku buka. Soalnya kayak dari tadi dia kelempar terus. Oke, I see. Oke, udah mantap nih, udah keluar nih. Maze Game and Pac-Man, Reza, dia Fahruin. Oke, ini udah terlihat di aku. Ini untuk PPT-nya punya Reza aja atau ini sama Jose? Digabung. Digabung ya? Itu digabung, Kak. Oh, oke, digabung ya. Oke, mungkin nanti baru tambahin juga namanya Reza. Mungkin di sini ya, kenapa Reza? Nah, Reza lagi on mic nih. Tadi ngeditnya di Canva, Kak. Ini lagi dulu tapi belum selesai. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, ini aku udah bisa ngeliat nih. Oke, gimana? Teman-teman udah siap buat present? Kira-kira mau aku bantu present kan, teman-teman? Atau teman-teman bisa present sendiri buat screen-nya? Gimana, gimana, gimana? Nah, ini aku udah lihat sih untuk Aduh. project-nya. Mungkin Jose atau Reza bisa bantu share screen dan nanti jelasin terkait project ini sendiri. Atau butuh bantuan aku buat share screen? Bentar, Kak. Oke. Gimana, gimana? Aman?
Kalau misalkan kesulitan buat share screen, nanti aku bisa bantu ya, teman-teman ya, terkait presentasinya terutama. Aku bisa bantu buat share screen, jadi tenang aja kalau misalkan ada kendala buat share terkait presentasinya. Cuma mungkin yang akan harus di-share juga adalah projectnya ya, teman-teman ya. Jadi ya aku bilang di minggu lalu, jadi ntar dari hari ini kita akan coba present terkait project itu sendiri, presentasinya dan juga projectnya itu sendiri juga ya, teman-teman. Jadi mohon diberikan penjelasan juga nanti untuk project itu sendiri itu seperti apa, penjelasan dari kodenya itu seperti apa, karena nanti aku akan ada sesi Q&A juga untuk teman-teman semua, untuk menguji nih dari teman-teman semua, pengetahuannya seperti apa sih terkait game yang udah dibuat, gitu, teman-teman semua. Oke, gimana? Udah bisa dimulai? Udah bisa dimulai kah? Halo, Reza, Jose? Mungkin aku bantu share juga. Oke, ini presentnya udah aku show ya, teman-teman ya. Gimana? Udah bisa kah untuk kita mulai? Gimana, gimana? Halo, Reza? Halo, Jose? Gimana? Mejanya kelempar lagi. Oh, Reza kelempar lagi ya. Oke, Jose gimana, Jose? Mungkin boleh dibantu juga sama Jose dulu, kalau misalkan gimana. Halo, Jose? Wait Kak, bentar PPT ku masih loading. Oh, oke. Masih loading ya. Oke. Jadi satu PPT atau beda PPT, Jose? Satu Ini PPT ini atau? barengan, Oh, barengan barengan. sama Reza, iya. Oh, oke, 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 oke. Ya, mungkin boleh di ini ya, teman-teman. Di sini aku udah lihat sih. Oke, Reza Farudin. Oke, ini lagi coba diedit dulu ya sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Aku kasih waktu, teman-teman. Mungkin kita start di 5.20 ya, teman-teman ya, untuk presentnya ya, teman-teman semua ya. Yuk, let's go, let's go. Oke, ini udah di, aku lihat udah dimodifikasi sih beberapa tulisan ya. Oke, itu udah aku share, udah dilihat, udah melihat. Nah, gimana Jose? Cuman ya. Mungkin nanti kalau misalkan dari ini ya, dari ini ada second option aja. Takutnya nanti kalau misalkan kelempar terus untuk Reza dan juga mungkin Jose. Gini, jadi nanti aku cek dulu nih. Kita akan cek dulu selama beberapa menit dulu nih dari teman-teman bisa atau enggak. Kalau polisi tetap bisa ya. Jadi biar nanti benar-benar selesai. Cuma nanti kalau misalkan benar-benar benar-benar banget ada kesulitan gitu buat presentnya mungkin karena connection yang dialami sekarang ya. Dan juga di sini aku cek sih secara penamaannya sih ini tadi udah ada perubahan ya. Nah, di sini udah ada Reza juga dan sama Jose juga. Nanti mungkin bisa dibantu record juga ya kalau misalkan nanti dirasa nanti kesulitan ya. Makanya aku mau lihat dulu teman-teman, yang penting teman-teman coba present dulu aja terkait projectnya. Nanti kalau misalkan ternyata nggak bisa banget, kayak contoh nanti kekat terus gara-gara connection atau segala macam, that's okay. Itu emang masalah yang kita nggak bisa bahasa itu kita nggak bisa prevent juga lah ya, itu memang masalah yang udah ada gitu loh. Kita nggak bisa prevent juga, memang udah kayak gitu. Jadi itu nggak apa-apa, yang penting teman-teman coba untuk present dulu aja, nanti akan aku coba cut kalau misalnya nggak bisa. Nanti teman-teman aku minta tolong buat record ya terkait presentasi terkait proyeknya secara mandiri. Kan aku rasa kalau record secara mandiri kan harusnya nggak ada masalah ya, nanti bisa dikirimin aja ke aku, nanti aku kasih Google Drive atau enggak mungkin teman-teman bisa juga provide Google Drive biar bisa aku lihat ya buat proyeknya itu sendiri. Oke, gimana Reza? Aman? Yosef? Belum aman, Kak. Oh, belum aman ya? Oke. Coba mungkin kalau dari Jose sendiri boleh bisa udah bisa mulai start belum Jose untuk presentnya? Mungkin dari Jose dulu aja. Apakah bisa? Bisa Kak, sebentar. Oke, sip. Oke, mungkin boleh mulai sesinya Jose dulu aja ya, kalau gitu ya. Ya, silakan Jose.
Jadi di sini kita kan ada dua presentasi. Kita ada Health Cardiac Test App dan Maze Game Pac-Man. Eh, untuk penjelasannya, yang pertama itu ada tujuan pengembangan proyek. Eh, sebentar. Ini kakak, aku harus share screen atau kakak mau lihat di share screennya kakak Mungkin kamu sendiri? kamu share screen aja biar nanti bisa ikutin intonasi kamu juga ya, Jose Oh, ya. oke, Jadi oke. Jose boleh share screen aja biar nanti bisa ikutin flow-nya Jose seperti apa. Coba. Oke, Kelihatan nggak kak share screennya? sebentar. Oke, sudah terlihat. Mungkin boleh ditampilkan ya biar Iya. lebih besar gambarnya. Diklik tampilkan. Ya ada di pojok kanan atas. Ada tulisan tampilkan ya. Tadi sebelah bagikan tuh ada tampilkan. Kalau di Canva itu buat kita present ya biar dia nanti size-nya lebih besar nih untuk ukuran PPT-nya secara full screen. Oke, good. Ya, boleh di start dari awal banget mungkin. Jose dari awal banget screen awal ya. Mungkin dari oke, sip. Ya, oke. Silakan Jose, boleh dimulai dan juga Reza. Nah, eh untuk yang Health Cardiac Test App itu kan kegunaannya adalah untuk to measure your bisa untuk heart rate atau mungkin yang lain-lain juga bisa. Terus di sini ada tujuan pengembangan proyek. eh, Hasil yang ingin dicapai itu aplikasi kesehatan untuk kesadaran medical. Terus yang kedua, yang untuk maze game-nya, game edukatif untuk hiburan dan pembelajaran for fun. Misal kalau we have free time or mungkin ada apa ya, misal kalau kita lagi kelas nih, terus kita ada kayak fun games, itu bisa untuk dijadiin fun games juga untuk teman-teman dan lain-lain. Terus ada demonstrasi kompetensi teknis, implementasi konsep pemrograman Python, penerapan object-oriented programming, dan GUI development, dasar untuk pengembangan karir di bidang teknologi. Terus ada solusi aplikasi kesehatan yang dapat diakses masyarakat dan tentunya bisa dapat membantu masyarakat yang mungkin ingin tahu how's like mungkin keadaan yang sekarang yang gimana tubuhnya, jadi bisa cek. Terus media hiburan dengan nilai edukasi teknologi. Terus untuk inspirasi pemilihan topik for health cardiac app itu kepedulian kesehatan, tingkat stres pelajar yang tinggi, atau mungkin bisa juga untuk orang yang memiliki anxiety atau overthinking yang terlalu berlebihan, or maybe ADHD itu juga bisa bantu juga. Terus kebutuhan aksesibel, yaitu tes kesehatan yang mudah dan gratis. Jadi it's a free access for everyone yang membutuhkan. Terus ada relevansi pendidikan, it's a combination programming dan biology. Terus untuk maze game-nya kita ada patient game development, itu minat di bidang game development. Terus ada technical challenge, it's implementasi AI dan algoritma kompleks. Terus ada evolusi skill menunjukkan perkembangan dari basic ke advance. Terus ada identifikasi target dan pengguna. Eh, untuk yang health cardiac test app itu mostly untuk masyarakat umum atau orang-orang di sekitar. Terus manfaatnya juga it can detect the problems like your heart problems atau dia juga bisa educate your health. Terus habis itu untuk yang maze game itu untuk gamers atau mungkin orang-orang yang punya rasa penasaran yang tinggi sama game. Terus untuk pendidikan programming juga mungkin sekarang kan di most of schools banyak yang ngajarin codings and maze game can be one of the apa ya teaching lesson yang bisa diajarkan ke remaja-remaja sekarang yang ingin atau punya minat bidang masuk ke IT ke depannya. Terus manfaatnya juga untuk hiburan, terus melatih problem solving, logic, dan kedepannya bisa lebih tahu apa itu kegunaan coding, coding itu bisa untuk apa.
Terus ini ada feature aplikasi. Ini ini bagiannya Reza. Mau di aku juga atau gimana, Kak? Oke, coba dari Reza bisa on mic nggak Reza? Coba. Kalau dari Reza bisa, better dari Rezanya aja. Karena kan segmennya Reza ya. Tes. Kedengeran Oke, nggak, Kak? masuk. Kedengeran, kedengeran. Aman-aman. Oke, boleh dilanjut Reza. Ini udah sampai mana, Kak? Ini yang feature aplikasi yang page 5. Nah, di sini ada fitur aplikasi yang untuk aplikasi Hot Cardiac Test itu antarmuka bilingual Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita bisa mengganti bahasa jadi Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu ada mode gelap atau maupun mode terang. Jadi kita di dalam aplikasi itu dapat me- apa namanya? Mengganti mode tampilan aplikasi menjadi gelap kayak hitam atau abu-abu seperti kegelapan yang di kiri itu maupun yang terang. Jadi kebanyakan uh, antar muka aplikasinya putih. Jadi lebih terang. Lalu yang ketiga ada timer real time untuk prosedur tes Surveyor. Kita timernya setelah dipencet dia akan menghitung jumlah detik sesuai yang ada di perintah aplikasinya. Lalu ada perhitungan otomatis indeks Surveyor. Ketika kita memasukkan data-data setelah kita melakukan tes Surveyor, lalu data tersebut akan dihitung oleh program dan akan dikumpulkan untuk dimasukkan ke jendela terakhir. Di jendela terakhir ada juga analisis performa jantung berdasarkan standar medis. Jadi ada rekomendasi juga dari tes yang sudah kita jalani sama indeks surveinya ada berapa, misal 3.0 dan lain-lain. Lalu untuk mass game ada fitur kesulitan level, ada mudah, sedang, dan sulit. Untuk level mudah itu dia lebih gampang. Jadi misal musuhnya lebih lambat dan musuhnya lebih sedikit, sama tembok dindingnya lebih sedikit juga. Untuk yang sedang itu dia mode normal. Jadi musuh misalnya ada 3, dindingnya juga lebih banyak lebih banyak dari mode yang mudah, sama kecepatan musuhnya juga normal. Jadi nggak selambat yang mode mudah. Lalu ada kecerdasan buatan musuh dengan algoritma pathfinding. Jadi musuh itu bisa bolak-balik tanpa kita tanpa cuma berdiam kayak bolak-balik kiri kanan, dia bisa nyari jalan sendiri, kayak misal bisa ngejar player dan lain-lain. Sama ada pembuatan labirin secara prosedural. Jadi labirinnya itu bisa kita acak. Jadi desain labirinnya nggak itu-itu aja. Jadi lebih bervariasi desain labirinnya. Lalu terakhir ada animasi pergerakan yang halus. Animasinya jadi untuk player kita di 60 fps agar halus, jadi tidak patah-patah seperti game arcade kebanyakan yang lainnya. Oke, halo Reza. Mana nih suaranya? Gak ada lagi. Halo, halo Kak. Tadi sampai mana Oke, Kak ya? ini Kedengarannya. sekarang sekarang udah masuk ke dalam fitur Hasi. Tadi kalau aku cek yang tadi kamu udah selesai present ya. Di slide 6 sekarang coba. Ini bagian Reza juga.
Coba coba present ya, kalau misalkan bisa. Atau mungkin Jose, mungkin boleh bantu juga untuk present terkait hal ini. Di sini tuh ada apa aja sih? Boleh dong sedikit dijelasin mungkin. Kalau dari Reza, kalau misalkan ada kesulitan gue jelasin karena connection, boleh mungkin Jose untuk gantikan. Halo? Halo Kak, apa Oke, suara aku kedengeran? kedengeran, sekarang kedengeran. Oke, Oke, terus ini ada bagian fitur khas. Nah, fitur khas ini buat aplikasi kesehatan, kita sistem multilingual dinamis tanpa restart aplikasi. Jadi, kita tinggal ubah bahasa, tinggal mencet tombol yang ada di aplikasi, nggak perlu restart aplikasi dari ulang, kayak tutup aplikasinya baru dibuka lagi. Jadi, kita langsung dari tombolnya, langsung bisa otomatis ke bahasa aplikasinya berubah. Jadi kayak misal yang contohnya tuh kayak gu- fitur terjemahan pada Google Chrome. Jadi dia langsung ubah bahasa dari web yang di Google Chrome. Yang kedua ada implementasi formula medis survei. oke, sepertinya Reza terputus ya. Mungkin kalau di sini, Jose, boleh bantu jelasin, Jose? It's okay. Apakah boleh bantu? Mungkin coba present dulu aja. Yang penting nanti presentasi dulu aja. Nanti mungkin kalau misalnya teknikalnya agak sulit ya buat dijelasin, nanti boleh disusul aja teknikalnya. Bisa bantu jelasin, Jose, untuk yang slide ini? Halo, Jose? Halo, halo, Jose? Mana nih, Jose? Suaraku masuk gak ya, Jose? Kedengeran nggak suaraku? Halo, Jose? Halo, halo, Jose? Coba, Jose. Jose? Oke, coba mungkin boleh dilanjut sama Jose dulu aja. Karena di sini kalau aku lihat Reza putus-putus ya. Mungkin nanti Reza boleh bagian teknikalnya aja. Mungkin Jose boleh bantu present dulu nih untuk sisi presentasinya tuh ada apa aja di bagian sini. Maksudnya ini kan terkait penjelasan fitur-fitur ya. Nanti buat teknikalnya mungkin nanti boleh disusul aja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan dirasa sekarang teman-teman ada kesulitan ya buat nge-share gara-gara connection, nanti boleh di-share aja di ini ya. Maksudnya di record aja. Ini tadi sampai mana ya, Kak? Sampai sini fitur khas tadi belum dijelasin, baru di slide 6. Oh, Coba untuk fitur khas ini kan tadi bagiannya Riza saya izin lanjut ya, Kak. ya. Jadi untuk inovasi teknis aplikasi kesehatan itu ada sistem multilingual dynamis tanpa restart aplikasi, terus ada implementasi formula medis Shafir yang akurat, lalu ada antarmuka pengguna yang responsif dan intuitif, selanjutnya ada rekomendasi kesehatan berdasarkan standar medis. Oke. Terus selalu ada keunggulan teknis game labirin, proses pengembangan bertahap. Yang V1 itu gerakan dasar dan tabrakan. V2 itu ada algoritma pathfinding PVS untuk kecerdasan buatan. V3 itu ada advanced features dan optimization. Lalu ada BFS pathfinding untuk musuh. Lalu ada sistem deteksi dan pemulihan dari kondisi terjebak. Terus yang terakhir juga ada mekanisme permainan yang kompleks namun mudah dipahami. Bahasa. Oke. Ya, boleh di next. Hmm, Oke, Python 3.13.9. Oke, normal. Oke, PyQt 5, GUI untuk antarmuka grafis. Oke, good.
Di sini pakai Pygame, oke. Lalu di sini ada tambahan juga library ya. Di sini pakai random math sys standard libraries. Oke, jadi di sini ada additional libraries yang dipakai ya. Document tools di sini pakai ya VS Code, oke. Assets, oh di sini ada assets, custom sprites and icons, and then sound effects. Berarti nanti ada suaranya berarti ya harusnya ya dalam gamenya, bener gak? Ketika mungkin collide, ketika menyentuh sesuatu hal atau nggak mungkin bergerak atau mungkin apapun nanti ada sound effects ya berarti ya Reza sama Jose ya untuk projectnya ya, bener gak aku? Beberapa doang Kak, jadi belum Beberapa, lengkap. oke nggak apa-apa. Coba nanti ntar dicoba present versionnya aja ya biar aku bisa lihat ya. Oke, mungkin mungkin boleh di next. Coba segmen ke-8 ada apa? Oke, ini sebelahnya emang kosong gini atau masih belum selesai nih? Untuk yang sebelah kanan ini aku lihat nih, di sebelah kiri doang nih ada tulisannya. Sebelah kanannya masih kosong. Apa yang memang... Tadinya itu Mm-mm. buat ini Kak, apa, pilih yang aplikasi yang udah dijalanin di VS Code. Cuma ini laptop saya aja belum bisa nyambung Kak, jadi nggak bisa nempel lagi. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang penting aku tahu Maksudnya dulu nih. sekalian. Mm-mm. Nggak apa-apa. Nanti itu mungkin bisa nyusul aja buat teknikalnya ya. Cuma nanti di sini aku udah ada poin-poin yang bisa aku lihat ya nanti ya. Jadi di sini demo flow, nanti di sini bisa pilih bahasa, mulai tes, dan ketiga tahap tes. Oke, pulse, squat, recovery, lihat hasil. Kalau buat main game di sini ada difficulty berarti ya di sini. Jadi ada tingkat kesulitan yang bisa dipilih berarti. Ya Kak. Oke, ada enemy path finding. Tadi kan dibilang ya. Jadi di sini ambil libraries ini tadi ya. Ada AI-nya lah katanya. Coba nanti aku coba cek lagi juga pas di technicalnya ada win condition ketika dia reach finish. Oke. Oke, coba di next lagi untuk slide-nya. 9 apa nih 9. Proses pengembangan buat health app. Nah, di sini pengen pakai Flutter ya nanti ya buat bikinin versi mobile berarti ya Reza sama Jose ya buat health app roadmap ini. Cloud synchronization, advanced health metrics. Jadi ada cloud-nya juga. Jadi ntar dia terhubung ke server lah ya bahasanya ya. Ada juga di sini health metrics-nya secara advance. Oke, good. Kalau main game di sini ada game economy ya. In-app purchase, skins, power-ups. Oke, jadi di sini bisa ada pembelian skins. Ada ad integrations untuk revenue. Jadi ada, oke, good nih. Jadi di sini ditambahin juga ada sisi bisnisnya juga ya. Jadi di sini tambahin ada ad integration gitu. Jadi nggak purely free, tapi di sini tetap free, tapi tetap di sini kalian bisa tetap dapetin inilah ya, bahasa itu margin lah, margin keuntungan dari gamenya itu melalui ad integration. Features update supaya ada multiplayer mode, jadi bisa main bareng, ada level editor, ada juga achievement system. Oke, coba di next, udah selesai? Oke, sip, udah selesai ya. Oke, special thanks to kamu, Ultima Quality. Oke, thank you teman-teman semua. Sip. Oke, so far sih untuk presentasinya mungkin karena aku baru komentar terkait bisa atau komentar terkait presentasinya, teman-teman ya. So far untuk presentasinya sih udah keren banget ya di sini, teman-teman cukup. Aku lihat sih cukup amazed lah aku ngelihatnya lah di sini karena banyak banget beberapa hal yang digunain ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma template talk gitu aja, tapi di sini juga tambahin beberapa hal. Kayak contoh di sini ada icon-icon yang tentunya buat presentasi makin interaktif dan beberapa hal yang bisa dibilang untuk buat presentasi itu makin good lagi dan makin oke lagi. Oke, coba di sini mungkin aku ada pertanyaan, tapi untuk so far menurut aku sih presentasi sih udah oke banget ya. Cuman memang kalau untuk teknikalnya aku masih belum bisa tahu karena aku masih belum bisa lihat ya. Mungkin teman-teman juga kesulitan buat presentnya. Mungkin nanti setelah Zoom meeting ini, ntar teman-teman boleh tolong record nggak? Mungkin dicari waktunya mungkin besok atau enggak Selasa gitu ya. Bisa coba bantu record ya, nanti kirim ke aku. Biar nanti nggak patah-patah juga. Dari Jose bisa, mungkin nanti sama Reza koordinasi. Gimana, Jose? Aman, Jose? Siap, Kak. Oke, nanti itu ya PR-nya berarti ya. Tadi untuk presentasinya so far udah oke banget. Aku lihat udah bagus banget. Udah good. Cuman memang di sini pertanyaannya adalah aku masih belum bisa lihat teknikalnya ya. Jadi aku masih belum bisa ya tahu banyak lah terkait aplikasi itu seperti apa. Cuma mungkin di sini aku ada pertanyaan terkait presentasinya dulu aja di sini ya. Tapi kan di sini aku masih belum tahu betul ya. Karena kan di sini harus ada diuji secara teknikalnya juga lah. Kira-kira seperti apa. Nah, mungkin di sini yang mau aku tanyakan adalah, oke. Nah, di sini itu kan ada kesulitan level ya, tapi kan di sini aku masih belum lihat.
mudah, sedang, sama sulit. Nah, pembedanya mudah, sedang, sama sulit itu di sini apa sih? Apa boleh bantu dijelasin nggak? Kira-kira mudah itu seperti apa? Sedang tuh dia seperti apa? Dan sulit itu seperti apa sih? Kalau misalkan di game ini sendiri, apa pembedanya? Boleh bantu dijawab? Mungkin Jose sama Reza. Jadi kira-kira apa sih pembedanya dari di main game ya? Di sini dibilang ada namanya mudah, sedang, sama sulit. Nah, itu pembedanya antara mudah, sedang, sama sulit itu apa yang buat dia mudah, apa yang buat dia sedang, apa yang buat dia sulit? Apa? Gimana, Reza? Biasa bisa bantu jawab? Sorry Kak, tadi bukannya Reja udah jelasin ya yang pembeda mudah, sedang, sama sulitnya. Maksudnya untuk sesi pertanyaan parent. Jadi bisa dijelasin lagi. Harusnya sebenarnya tuh Oke, harusnya ngambilnya technical ya parent ya. Harusnya makanya enaknya ya. tuh technical. Jadi kalau technical itu aku bisa nanyain codingnya gitu ya. Jadi kayak kalau kalau kemarin itu kalau pas kita presentasi graduation, jadi itu yang diuji itu adalah technicalnya. Jadi presentasi biasanya aku cukup terima lah. Kayak oh oke, penjelasan udah oke. Nah biasanya ntar diuji itu pasti technicalnya. Jadi ntar di technical ntar aku tanya kayak contoh, misalkan nanti musuhnya nge-show berapa, ntar aku nanya, ini kalau misalnya kayak gini, gimana sih cara buat musuhnya mungkin lebih banyak atau enggak? Gimana kalau misalnya mau ngurangin musuhnya atau gimana caranya ganti animasi dari musuhnya? Nah itu seperti itu. Jadi ntar dia langsung ngejelasin secara teknikal. Itu sih mungkin ya karena concern di ini juga karena apa aku masih belum bisa lihat proyeknya juga karena teknikalnya masih belum bisa di show. Iya, kalau sore gitu Pak, kalau kendalanya cuaca, Mm-mm. kita nggak bisa Cuaca ya. nembak. Oke, cuman sih so far di sini sih kurang lebih sih good ya aku lihat ya. Cuman memang belum lihat aktualnya aja sih teman-teman ya. Di sini ada interface, ada tiga kesulitan. Oke, di sini ada berarti tambahannya tuh kalau dibuat main game tuh ada tiga kesulitan ya. Karena di sini kan kalau di main game sendiri itu basicnya tuh di sini kita nggak ada eh, optional buat pilih kesulitan ya teman-teman ya. Ada juga di sini katanya AI-nya. Cuman nah, di sini aku juga mempertanyakan nih, nanti AI-nya tuh dia bekerja itu seperti apa sih untuk pathfinding ini sendiri. Nah, terus juga di sini untuk cardiac test, nah di sini ada yang tambahannya tentunya di sini ada mode gelap sama terang ya. Oke, ini good. Ini buat tampilan ya, usernya biar lebih inilah bisa adjust sendiri ya. Perhitungan otomatis, oke ini juga perhitungan rapid index, real time, timer, oke ini udah ada juga. Analisis performa jantung, oke ini juga udah ada juga ya. Jadi so far kalau buat cardiac test ini lebih ke tampilan UI ya berarti ya, bukan bahasa itu mungkin ada penambahan fitur atau gimana pun ya. Jadi buat cardiac test. Jadi so far kalau aku bisa lihat teman-teman untuk cardiac test ini lebih ke UI, tampilan UI. Sementara kalau buat maze game ini tampilan UI juga. Dan ini ada penambahan fitur juga ya, seperti ada levelnya juga, leveling di sini mudah, sedang, sama sulit. Ada juga di sini katanya penambahan AI ya, dari namanya algoritma pathfinding. Lalu juga pembuatan labirin secara prosedural dan juga ada animasi pergerakan yang halus. Katanya di sini dibilang 60 frame per second ya. Cuman di sini aku masih belum bisa lihat juga karena ini tadi ya, karena belum bisa di present secara teknikalnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Mungkin kalau dari parent ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin belum ya. Jadi tadi pesan dari aku teman-teman untuk Jose sama Reza, harapan aku mungkin kalau misalnya nanti teman-teman bisa malam ini bisa coba record, itu bagus banget. Nanti bisa langsung kirim ke aku biar nanti aku kasih penilaian juga dan juga aku kasih feedback ya terkait gimana proyeknya dan juga ya aku bisa tahu lah terkait proyek itu aktual seperti apa. Cuman kalau misalkan hari ini nggak bisa, mungkin aku kasih kelonggaran waktu teman-teman mungkin kalau bisa di maksimal di Rabu ya. Nanti di Rabu boleh tolong kirim ke aku ya proyeknya terkait teknikalnya. Jadi ntar boleh di record secara mandiri aja, mungkin teman-teman bisa uh, Zoom bareng gitu atau enggak bisa record secara mandiri ntar bisa di show ke aku langsung aja gitu. Mungkin itu aja tadi so far untuk presentasi udah good ya, cuman aku masih belum bisa kasih aspek penilaian terkait teknikalnya teman-teman dan juga masih belum bisa komentar banyak lah terkait apa yang teman-teman udah buat di bagian teknikalnya. Oke, mungkin itu aja. Nah, sekarang kita akan mungkin masuk ke dalam presentasinya ya, teman-teman ya. Ini presentasi terkait namanya next level nih. Nah, next level ini berarti adalah terkait yang udah kita pelajarin dan apa sih next step yang akan kita pelajarin kita lakukan lah di task algo ini ya. Aku izin share screen ya teman-teman semua. Oke, nah jadi teman-teman ini ya, jadi kita barusan aja teman-teman di open di sini masih dalam tanda kutip ya, masih ada yang harus di present lagi itu technicalnya. Nah di sini itu kita udah pelajari nih teman-teman terkait namanya project fair nih. Jadi teman-teman di sini udah lakuin namanya presentasi lah ya, presentasi terkait projectnya itu sendiri.
project itu seperti apa kurang lebih dan segala macamnya teman-teman udah present ya untuk di bagian presentation projectnya. Dan congratulations ya teman-teman sudah berhasil melalui itu. Nanti kurang yang minus adalah tadi ya presentasi terkait teknikalnya aja yang masih belum. Nah, di sini tentunya teman-teman harus siap ya. Nah, kira-kira tuh di next class tuh kita ada apa sih setelah Python Pro ini tuh kita ada apa lagi sih di dalam kelas di dalam algorithmics ini sendiri? Next. Nah, jadi di sini bisa dibilang teman-teman ya kita tuh udah jauh lebih hebat dari sebelumnya karena tadi aku bilang di awal ya. Kita start dari yang mungkin dari basic banget, dari mungkin teman-teman cuman tahu terkait Python itu apa aja, terus juga kita belajar mengenai konsep yang paling basic dulu kayak variabel, lalu juga contoh mengenai variabel itu sendiri, tipe data seperti string, integer, float, terus juga gimana caranya kita buatin function, terus gimana cara kita buatin kelas sampai even more ya, even sampai levelnya tuh udah cukup sulit lah sampai ke level inheritance gitu ya, mengenai parent class, child class, gimana caranya buatin kelas, dan bahkan sampai tadi ya aku liatin teman-teman untuk di presentasi itu udah good banget, aku lihat di situ banyak banget perubahan ini mana kita udah mengkombinasikan beberapa modul ya dari PyQt5 kita belajar buat trivial test, kita juga belajar mengenai PyGame buat bikin maze game, dan even teman-teman di situ udah berhasil juga modify gamenya menjadi lebih bagus lagi ya. Jadi nggak cuman menggunakan aplikasi yang udah jadi aja yang kita udah pelajarin, tapi di situ ada penambahan fitur juga nih. Kayak tadi di maze game, sorry di trivial test aku lihat di situ ada penambahan UI ya, ada perubahan UI jadi UI lebih bagus lagi, ada pilihan opsi buat pilih night mode dan juga dark mode ya, sorry dark mode dan juga light mode. Jadi user bisa pilih mau terang ataupun gelap. Nah, itu udah fitur yang bagus banget. Dan juga di Maze Game di situ tadi aku lihat ada banyak banget fitur tambahan ya kayak pilihan buat ini ya ganti level secara tasnya seperti apa. Dan juga di situ ada penambahan juga AI katanya ya, AI path finding. Cuman di situ aku masih belum bisa komentar banyak karena masih belum lihat. Oke, next. Nah, kira-kira apa sih teman-teman sih? Jadi selama di Python Pro kita udah pelajarin hal tadi dan teman-teman udah berhasil untuk menyelesaikan serta membuat project yang keren banget. Nah, kira-kira di next kita akan belajarin apa sih teman-teman? Nah, jadi buat di next teman-teman, di sini kita ada, sorry, kita ada project namanya ini ya, kita akan buatin semacam maze game itu sendiri. Jadi maze game, sorry, oke aku ini nih, oke aku muncul yang ini ya, maaf ya. Hmm, maaf ya, tadi aku salah ingin. Soalnya Python Start sama Python Pro tuh dia mirip-mirip. Nah ini dia. Sorry. Salah option, PPT, Python, 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 Python. Ini dia. Oke, nah jadi next-nya itu sebenarnya teman-teman kita akan coba lanjutin lagi ya buat next lesson-nya di sini. Kita akan buatin beberapa hal ya. Jadi kita akan belajar juga mengenai beberapa hal kayak contoh di Python Pro tadi. Kalau kemarin kita minggu lalu, teman-teman kalau masih ingat ya, kita udah pelajari mengenai gimana cara kita buatin project kita sendiri dan segala macamnya. Tapi di sini untuk di Python Pro itu sendiri, ntar teman-teman kita akan belajar yang lebih advance lagi ya. Jadi nggak cuman di sisi yang kayak kemarin aja. Pokoknya di sini aku jelasin lagi di Python Pro 2 ini kita akan lebih fokus kepada nanti ada front end juga ya. Kita akan belajar sedikit front end juga. Kita juga akan belajar namanya terkait ini ya teman-teman ya machine learning and then data analysis teman-teman. Jadi di sini yang lebih fokus tuh untuk di Python Pro ini sendiri tuh ada data analysis tentunya itu yang paling yang akan kita coba pelajarin teman-teman. And then kita juga belajar namanya data analysis, machine learning, AI. Kita juga akan sedikit belajar mengenai AI dan juga tentunya nanti di akhir lesson kita juga belajar mengenai front end ya teman-teman ya. Jadi semacam namanya front end dan juga back end. Mungkin teman-teman di sini udah sempat ada yang pelajari nih mengenai front end mungkin di sekolahnya ya. Mungkin terutama mungkin kayak Reza ya. Reza kan dari SMK ya. Mungkin di SMK udah cepat pelajarin tuh Reza terkait itu sendiri ya terkait apa namanya front end juga dan juga back end dan segala macamnya mungkin udah coba pelajarin dan kita akan coba pelajarin juga di Python Pro ini sendiri ya buat lesson kita itu sendiri. Jadi ntar kita akan coba pelajarin juga terkait segmen tersebut. Kayak ini agak refresh. Nah, jadi ntar di next itu yang tadi aku bilang ya, nanti ada ini teman-teman, kita belajar mengenai object detection, kalau teman-teman tahu, pernah dengar juga. Nah, ini salah satu mendeteksi objek ya, kayak contoh di sini kita ada bicycle, tadi akan mendeteksi kalau ini, oh itu bicycle. And then kita punya hewan, di sini ada anjing, dia akan detect kalau ini dia itu anjing. And then kalau ada truk, dia juga akan bisa detect itu truk ya. Dan implementasi juga ada banyak banget teman-teman semua, dan juga mungkin parent ya. Kayak contoh ketika kita punya handphone sekarang itu pakai Face ID ya, serta mungkin buat handphone-handphone zaman sekarang, buka handphone itu menggunakan apa? Pakai Face ID.
pakai muka gitu. Kalau misalkan kita akses handphone teman kita, itu mungkin nggak bisa ya, karena face-nya beda. Nah, itu merupakan implementasi juga dari si Python Pro ini sendiri, yaitu di dalam nanti kita akan masuk dalam namanya kelas namanya machine learning, teman-teman. Machine learning ya, jadi pembelajaran mesin. Kita akan belajarin mengenai cara pembuatan bahasanya itu object detection dan segala macamnya dengan menggunakan modul-modul baru ya. Seperti Pandas, kita akan belajar Pandas juga, teman-teman. Pandas, mungkin ada yang pernah dengar Pandas, ada juga NumPy buat data analisis proses. Ada juga di sini nanti kita belajar, ada juga ntar Matplotlib ya, jadi ada banyak banget yang akan kita pelajarin di segmen kelas di Python Pro 2 ini, teman-teman semua, dan juga parent. Nah, ini ada salah satu project juga nih dari Python Pro 2. Share dulu ya, Poli. Nah, ini dia ya, salah satu lesson di Python Pro 2. Nah, di sini kita buatin semacam game juga. Tentunya ini lebih advance lagi. Sebenarnya kurang lebih nanti untuk basicnya, itu juga akan menggunakan konsep dari Python Pro 1 ya. Jadi, kalau teman-teman udah tergabung di Python Pro 1, ke Python Pro 2 tuh harusnya lebih mudah lah. Karena di sini Python Pro 2, jujur aja di sini memang sebenarnya banyak hal yang lebih kompleks teman-teman ya, yang untuk dipelajarin. Cuman kalau misalnya teman-teman udah ikut Python Pro 1, itu harusnya ntar buat nyimak ke Python Pro 2 itu dia nggak terlalu sulit ya. Karena di sini banyak juga hal yang akan kita gunain, terutama buat kelas teman-teman ya. Kelas tuh bakal sering digunain kelas, and then super class, parent class yang teman-teman udah pelajarin, itu dia bakal dipelajarin juga di sini. And then apalagi juga macam-macam ya, beberapa library baru kayak Pandas, NumPy buat data analysis proses dan segala macamnya lagi. Jadi akan kita gunakan juga di bagian sini. Nah, jadi buat teman-teman yang suka coding dan juga mungkin pengen buat aplikasi Python, lalu ingin melanjutkan sampai jadi mungkin bisa dibilang tuh profesional ya di bagian programmer. Jadi ntar teman-teman boleh bisa juga lanjut ke bagian namanya Python Pro 2 ya. Jadi kalau kemarin hari ini kita ada pelajaran Python Pro 1, ntar kita belajar namanya Python Pro 2. Nah, di sini tuh lebih advance lagi, teman-teman yang aku bilang tadi ya. Kayak pembelajaran lebih advance, apa aja yang kita pelajarin, segala macam itu dia lebih advance dan juga tentunya lebih menantang lagi dan lebih seru lagi ya. Karena di sini proyeknya akan lebih banyak. Ntar kita di sini juga buatin semacam game juga, tapi game itu 3D ya, teman-teman ya. Game 3D. Kalau sekarang kan di Python Pro 2 itu kan kita buat Python Pro sekarang kita tuh belajar mengenai apa maze game ya. Maze game sama si Ravier. Nah, ini kan dia masih 2D, teman-teman, atau bahasanya masih dua dimensi. Ini masih dua dimensi. Nah, nanti kalau buat di Python Pro 2, nanti kita akan belajar mengenai game 3D ya. Nanti kita akan buat game kurang lebih mirip-mirip kayak Minecraft, teman-teman. Jadi kita belajarin mengenai segmen 3D ya, menggunakan modul baru juga tentunya di bagian sini. Nah, itu aja ya, dan mari kita bersama melanjutkan ke kelas berikutnya mungkin di minggu depan ya, teman-teman semua ya. Nah, nanti untuk mendapatkan penawaran menarik mungkin dari parent juga ya, mungkin boleh catat juga di nomor ini. Kalau misalkan mungkin mau coba get in touch, mau nanya-nanya, dan segala macam boleh ke nomor ini ya. Di 0895 001 976 114 ya, buat pertanyaan lebih lanjut, dan mungkin pengen tahu nih, apa sih yang mungkin ada penawaran terbaik dari Algo, nah, itu bisa ke bagian sini aja. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Sebelum kita start, mungkin kita bisa start foto dulu. Dan sebelum itu mungkin teman-teman aku mau nanya, mungkin dari teman-teman dan juga parent, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman dan juga parent terkait mungkin terkait algoritmik ini sendiri, atau mungkin terkait next class, atau mungkin terkait apa aja sih yang di Python Pro ini? Any question dari parent dan juga teman-teman semua? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini dari parent, mamanya Jose, mamanya Reza, atau mungkin dari Reza atau Jose sendiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, mungkin sejauh ini so far belum ada ya. Clear, Kak? Oke, clear. Sip. Kalau gitu, thank you, parent sudah update ya. Oke, jadi kalau gitu, oke, mungkin yang tadi aku bilang ya. Oke, kenapa Mama Reza? Ada yang mau ditanyakan? Kak Ilham itu yang tadi recording itu maksudnya record presentasi yang tadi ya, yang berdua sama Josie. Iya, jadi nanti presentasinya buat yang teknikalnya, parent. Jadi kan kalau presentasi tadinya PPT udah. Nah, nanti kalau misalkan mau dibuat dari awal pun juga, itu aku rasa sih jadi lebih bagus juga ya. Boleh di present juga dari awal banget dari presentasinya kayak gimana, nanti boleh langsung di move ya, karena kan sebenarnya flow-nya itu harusnya kita tuh habis present nanti ada sesi waktu buat ini ya demonstrasi, terus demonstrasi dulu Ya, dan baru ntar ke penutup gitu. Nanti kalau misalkan nanti teman-teman bisa buat bikinin kayak gitu juga, itu lebih bagus lagi sih. Jadi maksud aku ntar dari Reza sama Joshua mungkin boleh record secara mandiri aja, karena kan tadi connection ya masalahnya ya, yang kita nggak bisa prevent juga. Jadi ntar boleh di record secara mandiri, hopefully itu kan pasti harusnya nggak ada masalah ya terkait sinyal ya segala macamnya.
nanti boleh di send langsung ke aku aja. Kalau misalnya udah di record selesai, nanti boleh dikirim ke aku biar aku nanti evaluasi dan mungkin aku nanti akan di situ aku bisa kasih pendapat aku juga gitu, parent. Oke, bisa dipahami dari teman-teman dan juga parent. Bisa ya? Oke, ini mungkin connection-nya juga. Dari Jose, apakah sudah clear? Tadi kok dari mamanya sudah Jose ya? Sudah clear ya? Ya, silakan dari Mama Jose. Boleh? Ini Boleh respon? Kak, Halo? halo, tugas yang hari Selasa itu masing-masing atau dalam bentuk kelompok lagi? Em, Kalau saran dari aku mungkin dalam bentuk kelompok ya, parent ya. Karena kan Jose sama Riza itu di dalam satu kelompok yang sama. Jadi mungkin boleh record Ya, secara bareng. Cuma nanti kalau misalkan, karena kan kalau misalkan bareng tetap aja sebenarnya harus Zoom meeting juga sih. Jadi harus Zoom meeting bareng, habis itu buat. Nah, maksudnya kan mungkin kalau misalkan bisa pilih opsi di waktu lain gitu ya. Mungkin dari Reza sekarang ada ini ya kendala di waktu, karena di waktu sekarang jam sibuk, jadi nggak bisa. Mungkin nanti bisa dicari waktu lain. Cuman kalau misalkan dirasa itu nggak bisa juga, nanti di secara personal aja juga nggak apa-apa. Jadi ntar Jose boleh present bagian Jose-nya aja, nanti Reza boleh present bagian Reza aja gitu. Jadi boleh juga seperti itu ya. Jadi menurut aku option yang kira-kira teman-teman tuh nggak kesulitan lah gitu ya buat bikinin projectnya. Karena aku pengennya kan dengarnya secara clear biar aku bisa tahu juga gitu. ya, Dan nggak sulit juga buat teman-teman. Gitu mungkin parent. Ya Kak, soalnya eh, waktunya mereka berdua itu kan kadang suka nggak sama ya. Mm-mm. Jadinya kalau digabung itu kayaknya, kalau bareng-bareng susah. Oh iya Kendalanya di benar-benar situ parent. orang ngerjain tugasnya juga jadi main tunggu-tungguan. Oh iya benar-benar benar. Boleh juga sih parent kalau misalkan mau secara individual ya nanti. Berarti ntar boleh satu-satu juga boleh kirim ya. Nanti Reza misalkan mau kirim secara individual boleh. Nanti aku kasih feedback. Ntar Jose boleh kirim juga secara individual ya. Cuman so far sih tadi buat presentasi sih so far udah oke sih udah aman. Aku cuma butuh teknikalnya aja yang masih belum. Gitu mungkin. terus ini Kak, tadi saya kan sempat ditelepon sama orang algoritma ya terkait Mhm, ini tugas akhir ini. Saya mhm. sampaikan juga Sharon ini kan mau ujian itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 10. Iya, Jadi bisa nggak tugasnya di apa dibuat Perpanjang. di atas 10 gitu. Tadinya saya sudah minta kelonggaran gitu katanya bisa. oke. Berarti untuk next levelnya PR ya, bener gak? Bukan untuk tugas ini Kak, Oh tugas ini. tugas ini Oh yang bisa harus kok. di hari Rebu. Oh oke paham paham. Bisa kok. Sebenarnya gini, parent ya, mungkin aku sedikit clarify lagi. Sebenarnya mungkin kalau bagi parent yang tadi disebutkan adalah tugas ini, itu bisa banget ya, karena kan ini part of ini ya, part of apa namanya graduation kita hari ini. Tadi aku kira tuh mungkin biasanya dari tim Algo tuh akan mengkontak buat next level mungkin parentnya. Nah tadi aku kira tuh mungkin buat next level mungkin ditawarkan buat Jose lanjut nih mungkin di minggu depan. Nah itu mungkin kalau misalnya ada kendala kayak contoh ujian segala macam itu masih bisa buat gitu negosiasi. Cuma kalau tadi masalah tadi sih yang terkait project tadi itu harusnya aman kok parent itu kaitannya sama aku. Jadi bukan ke tim Algo karena itu kan bagian dari penilaian dari graduation parent begitu. Berarti project ini bisa di-report ke kakaknya sendiri-sendiri bisa ya Kak? Soalnya Bisa bisa. Reja ujiannya tuh baru mulai malah tanggal 8. Oh, boleh, Kan boleh, beda. boleh. Iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 Karen, boleh. Biar nanti aku bisa tahu juga teknikalnya seperti apa. Gitu, Karen. Oke. Oh, ini Reza udah ngeliatin nih. Oke, ini so far udah good sih aku lihat ya. Ini jauh berbeda dibandingkan main game kita yang simple yang kita pelajarin. Cuman Reza udah buatin lebih advance lagi. Cuma nanti mungkin aku mau lihat secara ini juga ya, Reza ya. Penjelasannya nanti kamu jelasinnya gimana. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, Karen? Sebelum kita close? Cukup ya? Oke, mungkin kalau gitu teman-teman dan juga parent terima kasih banyak sudah join di kelas graduation kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Hopefully ilmu yang dipelajarin selama di Python Pro ini teman-teman bisa berguna ya buat teman-teman semua, terutama nanti buat kedepannya juga. Dan hopefully juga mungkin misalkan kita ada waktu lain juga ya, hopefully nanti kita bisa ketemu lagi nih teman-teman mungkin di next class ya. Nanti kita akan bahas discuss juga terkait
Python Pro 2 yang tentunya kelasnya bakalan lebih seru lagi. Mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa juga buat disubmit ya buat tasnya tadi yang aku sudah sebutkan tadi. Itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas mungkin sesi berikutnya ya teman-teman ya. See you. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Kak. Sama-sama. Wih, mantap tuh. Thank you teman-teman. Bye-bye. Sukses Ya. semuanya ya.